Pasca temuan 212 merek beras yang diduga dioplos, harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta mulai berdampak. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, distribusi beras yang diduga oplosan sudah dihentikan sejak beberapa hari yang lalu yang diikuti dengan kenaikan harga beras. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, ada Randy Alvaras di Pasar Beras Cipinang, Jakarta, dan Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Randy terlebih dahulu. Randy, selamat pagi. Apakah merek beras yang sebelumnya disebut oleh Mentan ini masih beredar di pasaran? Iya, selamat pagi Febrian dan juga Glory. Memang belakangan masyarakat dihebohkan dengan adanya penemuan beras premium oplosan yang dijual di sejumlah pasar dan juga toko retail. Bahkan memang jumlah merek beras premium oplosan yang disebut-sebut ini telah beredar di pasaran jumlahnya tidak main-main. Dari temuan atau rilis yang diungkapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Satgas Pangan Polri ini menemukan ada 212 merek beras oplosan yang telah dijual di sejumlah pasar dan juga di toko retail. Bahkan kecurangan yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian ini tidak hanya mengungkapkan adanya dugaan beras premium yang dioplos, namun juga ada kecurangan lainnya seperti isi kemasan beras yang memang tidak sesuai dengan semestinya. Seperti misalkan beras yang seharusnya dijual dengan berat 5 kg namun ditemukan isinya hanya sekitar 4,5 kg. Dan saat ini juga saya berada di Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dan tadi juga kalau kami memantau di beberapa toko memang sudah tidak ditemukan lagi adanya merek beras premium yang diduga dioplos yang dijual di sini. Namun memang karena ini masih sekitar pukul 5:30 sehingga memang aktivitas di Pasar Cipinang memang belum terlihat karena biasanya Pasar Cipinang ini baru dibuka atau terlihat aktivitasnya di sekitar pukul 6 pagi. Sehingga kami belum bisa memeriksa seluruh toko yang ada di sini apakah memang masih ada beras oplosan, beras premium oplosan yang memang masih beredar atau dijual di Pasar Beras Cipinang. Namun kalau bisa kami informasikan memang ada perbedaan yang signifikan antara beras premium dan juga beras medium. Memang kalau beras premium itu sendiri memang tampilannya ini lebih bersih daripada beras medium yang memang cenderung lebih buram, dan juga beras premium ini memiliki kadar butiran yang patah yang jauh lebih sedikit daripada beras dengan kualitas medium. Dan tentu memang akibat adanya dugaan beras oplosan ini, Kementerian Pertanian mengungkap adanya potensi kerugian masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahunnya. Dan Kementerian Pertanian dan juga Satgas Pangan Polri juga kabarnya memang akan segera memanggil produsen beras oplosan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan dengan diungkapkan adanya 212 merek beras oplosan yang berada di masyarakat, tentu ini bisa diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat dalam memilih beras atau juga membeli beras. Dan tentu juga kita masih akan menunggu lebih lanjut bagaimana nantinya penanganan dari kasus beras oplosan ini. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik Randy, terima kasih melaporkan langsung dari Pasar Cipinang, Jakarta. Kita ke Surabaya, ada Belinda. Belinda, seberapa signifikan kenaikan harga beras di Surabaya dan apakah masih Anda jumpai penjual beras yang menjual merek diduga oplosan? Dan pemirsa, selamat pagi. Kalau saya ditanya terkait seberapa signifikan kenaikan harga beras di pasar yang ada di kota Surabaya, ini cukup dikeluhkan oleh pedagang maupun pembeli. Jadi kalau kita melihat datanya, Brianda juga pemirsa, kenaikan harga beras sebagai bahan pokok di pasar-pasar yang ada di kota Surabaya ini kenaikannya cukup signifikan. Bahkan kenaikan ini terjadi sejak setelah Hari Raya Idul Adha. Kenaikan ini memang bertahap, namun kalau dihitung secara keseluruhan hingga bulan Juli terakhir ini, kenaikan yang dirasakan oleh para pedagang ini cukup tinggi dan dikeluhkan oleh sejumlah konsumen bahwa kenaikan untuk beras medium ini di kisaran 500 hingga 700, dan hal yang sama juga terjadi kenaikan di beras medium maupun premium. Untuk beras medium, pemirsa, kenaikan harga beras di kota Surabaya kalau sebelumnya dijual dengan harga 14.500 hingga 15.000, kini menyentuh angka sekitar 15.500. Sementara untuk beras
premium yang biasanya dijual dengan harga Rp16.000 kini sudah menyentuh angka Rp16.500 hingga Rp17.000. Kenaikannya memang kalau kita melihat ini terjadi setiap 2 hari sekali sebesar Rp100. Namun ketika sudah menginjak harga Rp17.000 maupun Rp15.500 hingga Rp16.000, bahkan sebagian ada yang menjual beras medium dengan harga Rp16.000, ini cukup dirasakan oleh pedagang. Namun memang pedagang menyebutkan bahwa kenaikan harga beras sebagai bahan pokok ini meskipun dikeluhkan, namun mau tidak mau masyarakat ini harus tetap membeli karena ini menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus ada setiap harinya. Namun mereka harus mengurangi jumlah pasokan beras. Kalau biasanya membeli dengan jumlah 5 kilo, kini mereka hanya membeli sejumlah 3 kilo. Hal ini dilakukan untuk membagi pengeluaran yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu kalau keluhan dari konsumen ini tidak hanya dari ibu rumah tangga saja, namun salah satunya adalah dirasakan oleh penjual nasi bungkus. Karena kenaikan harga yang cukup signifikan ini mereka akhirnya harus mengoplos antara beras medium dan juga beras premium. Kalau biasanya mereka para penjual nasi bungkus ini harus biasanya menjual dengan beras premium, namun karena kenaikan harga ini mereka akhirnya menambahkan dengan beras medium. Jadi untuk perbandingannya ini 2 kilo adalah beras premium dan 1 kilogram lainnya adalah beras medium. Tidak hanya itu, selain mereka mengoplos begitu ya untuk beras premium dan juga medium, namun mereka juga akhirnya harus mengurangi takaran dari jumlah nasi bungkus untuk tetap mendapatkan laba dalam dagangannya. Nah, kalau tadi Febri bertanya pada saya terkait apakah merek-merek yang diduga adalah beras oplosan di pasaran, ini berdasarkan keterangan dari sejumlah pedagang bahwa sejak 3 hari lalu merek-merek yang diduga ini adalah beras oplosan ini sudah langsung ditarik oleh agen. Memang menindaklanjuti dari Menteri Mentan bahwa mereka para penjual pun takut ketika mendengarkan berita harus menjual merek-merek yang diduga adalah oplosan. Dan memang hal ini juga dilakukan oleh para pedagang apabila memang kemarin ketika sebelum 3 hari ini belum dilakukan penarikan, mereka sudah mendengarkan berita bahwa diduga merek-merek yang mereka jual ini adalah beras oplosan. Mereka langsung tidak menjual beras tersebut sembari menunggu para agen ini menarik beras-berasnya. Karena selain mereka tidak mau merugikan oleh para konsumen, karena memang kalau dari berita atau dari informasi yang kita dapatkan dari para pedagang ini menyebutkan bahwa oplosan ini diduga adalah pengurangan jumlah, kemudian juga pengurangan kualitas dari beras tertulisnya premium namun ternyata isinya medium. Nah, mereka tidak mau merugikan para konsumen dan juga mereka ini para pedagang rata-rata menyebutkan bahwa mereka tidak mau menjual merek-merek yang diduga beras oplosan ini karena mereka juga takut terjaring razia. Nah, untuk kenaikan harga kemudian juga diduga ada sebaran beras oplosan ini masyarakat maupun pedagang ini pemerintah bisa turut andil sigap untuk menstabilkan harga karena beras ini menjadi salah satu kebutuhan pokok setiap harinya. Jadi memang diharapkan pemerintah bisa segera menstabilkan harga beras khususnya yang ada di kota Surabaya maupun di seluruh Indonesia. Sementara demikian kembali ke studio, Febri. Baik, terima kasih Belinda melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Randi Alfaras melaporkan dari Jakarta. Rekan-rekan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.